Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ali baitihi wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil thumma ila arwahi ikhwanina minal muslimin sallallahu wasallamu alaihi ajma'in. Wa khussan ila sultan al syahid al-qadir jalal radhiyallahu anhu wa khussan ila masyayikhina masyayikhina awalan akhiran وخصوصا إلى أهل القبور والمسلمين والمشاهدين والمسلمين والمسلمين بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبسر من أسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi at-tayyibin wa ala jami'il anbiya'i wal mursalin wa ala ibadillahi sholihin min ahli samawati wal ardin. Amma ba'du. Alhamdulillah kita masih bisa berkumpul kembali di majlis yang insya Allah penuh dengan barokah ini dalam keadaan sehat wal afiyah. Semoga tambahan umur kita di sini dijadikan umur yang barokah, umur yang untuk menambah amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga perkumpulan kita di sini memang dijadikan perkumpulan yang menjadi tambahan ilmu bagi kita semuanya, khususnya bagi yang membacakan beserta umumnya kepada seluruh hadirin yang hadir pada sore hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini kami ingin menjelaskan tentang keutamaan kita menghadiri majelis ilmu. Karena setiap orang, setiap manusia pasti ada teman yang biasa kita kumpuli. Dengan siapa kita berkumpul, maka Allah Ta'ala akan menambah sesuatu itu sesuai dengan siapa yang biasa kita kumpuli. Dijelaskan qala al-faqihu rahimahullahu ta'ala yuqalu man jalasa ma'a thamaniyati asnafin minan nasi zadahullahu thamaniyata asya'a. Barang siapa yang duduk dengan 8 golongan dari manusia, maka Allah Ta'ala akan menambah 8 perkara pada orang tersebut. Sinten tiyang sing lenggah, sinten tiyang sing kumpul-kumpul kali 8 golongan niki, maka Allah Ta'ala juga akan menambah 8 perkara sesuai dengan siapa yang biasa kita kumpuli. Yang pertama, wa man jalasa ma'al aghniyai zadahullahu hubbad dunya warraubata fiha. Barang siapa yang duduk
bercengkrama, lelenggan kali ma'al aghniyai bersama orang-orang yang kaya. Tiang sing senengane srawungane niku kali tiang-tiang sing sugih. Orang yang sukanya bersama dan berkumpul dengan orang-orang yang kaya. Maka Allah Ta'ala akan menambahkan. Apa yang ditambahkan oleh Allah Ta'ala kepada orang tersebut? Zadahullahu hubbad dunya warraubata fiha. Maka Allah akan menambahkan kecintaan dia kepada dunia dan keinginan dia kepada dunia. Lek tiang niku senengane kumpule kali tiang sing sugih terus. Orang ini sukanya kumpulnya dengan orang kaya terus. Maka Allah Ta'ala akan menambah dalam hati dia suka dan cinta pada dunia. Senengane bahas dunyo. Titik-titik dunyo. Titik-titik dunyo. Yang dibahas pasti masalah dunia. Kenapa? Karena kumpulnya adalah dengan orang-orang kaya. Padahal hubbud dunya, cinta dunia itu adalah puncaknya dari segala sesuatu yang jelek. Nopo mawon pun sampean wonten tukaran, sampean tingali ada orang bertengkar dengan tetangganya. Mergo nopo? Pasti dunyo. Terkadang ada orang yang sampai tidak menyapa dengan saudaranya. Karena apa? Dunia. Jadi dunia ini menjadi puncaknya segala sesuatu yang jelek adalah dunia. Harta benda juga butuh. Cuma jangan sampai hati kita itu bergantung pada dunia. Hati kita bergantung kepada dunia. Ini jangan sampai. Kulo gadah kiai almarhum al-maghfurullah Kiai Haji Nawawi bin Abdul Jalil. Beliau itu salah satu pengasuh pondok pesantren Sidogiri. Pernah beliau itu perjalanan ke daerah Surabaya, betul mobil, bawa mobilnya Alphard, sanes kados ten merikian, mahal mobilnya. Nah, ketika sudah sampai di Surabaya, kemudian beliau itu melakukan apa yang hajat beliau. Setelah itu beliau pulang. Nah, kepulangan beliau ke pondok itu tiba-tiba naik kendaraan umum. Nah, ketika sampai di rumah di dalam beliau ditanyakan, "Lo Abah, pundi mobile?" Wau kadose numpak mobil. Apa jawaban beliau? "Loh, aku mang gawa mobil tah. Saya ke Surabaya itu bawa mobil tah." Dari cerita ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa memang dunia itu ada di tangan beliau, tapi tidak sampai masuk dalam hati beliau. Dunia itu ada di tangan beliau. Beliau juga punya, cuma tidak sampai menempel di hati beliau.
Lah mobil 1 M lebih ketinggalan. Lah ini kan menunjukkan bahwasanya beliau itu emang sudah nggak mikirkan harta, tidak memikirkan dunia. Beliau punya dunia, cuma beliau tidak sampai mencintai dunia. Lek kulo kalian panjenengan, 1.000 ilang, waduh digoleki kok. Gak mari-mari goleki. Naudzubillahi min dzalik. Jadi kalau kita itu sering duduknya dengan orang yang kaya, yang hanya kaya, bukan kaya tapi solih, kaya yang dermawan, bukan. Pokoknya sing sugih tok. Senengane pasti akan membicarakan dunia. Kata Allah Ta'ala, zadahullahu ta'ala hubbad dunya. Pasti orang yang suka berkumpul dengan orang yang hanya kaya saja tapi tidak mempunyai iman, biasanya akan menimbulkan cinta dunia. Nopo sing dibahas pasti dunia. Seperti itu. Maka dari itu Allah Ta'ala di sini akan menambahkan kecintaan dunia kepada orang-orang yang biasanya duduknya bersama dengan orang-orang yang kaya. Seperti itu. Yang kedua, wa man jalasa ma'al fuqara'i zadahullahu syukra war ridha bi qismatillahi ta'ala. Barang siapa yang duduk bersama dengan orang-orang yang fakir, tiang lek senengane lenggae koncoane kali tiang-tiang sing boten gadah, orang-orang yang fakir, maka Allah Ta'ala juga akan menambah pada hati mereka. Napa sing ditambahi oleh Allah? Zadahullahu syukra war ridha bi qismatillahi. Maka orang itu akan ditambah syukurnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ridho dengan apa yang ditakdirkan dan menjadi bagian pada dirinya. Lek seandainya kulo kalian panjenengan niku senengane kali tiang-tiang sing boten gadah, niku biasane kulo kalian panjenengan niku pasti bersyukur. Akan syukuri. Nopo? Semisal kulo gadah sepeda motor, kumpul kali tiang-tiang sing namung gadah sepeda pancal. Senengane kumpul kali sing gadah sepeda pancal mawon. Maka hati kula niki biasanya pasti akan ditambah oleh Allah Ta'ala rasa syukurnya. Alhamdulillah Mas Yos elek-elek sepedaku yo sik sepeda motor daripada tonggoku sik mek garo sepeda pancal. Pasti begitu. Kalau kita melihat dunia itu, melihat ke atas, boten kira syukur tok, boten kira syukur tiang niku. Diparingi saged gadah sepeda motor, ningali ten tiang sing gadah mobil. Diparingi saged tumbas mobil, kepingin sing gadah mobil sing luwih apian. Lelek ningali teneng atas terus. Kalau melihat dunia, masalah dunia, melihat ke atas terus, pasti kita itu akan merasa kurang. Jadi kalau dunia itu, masalah dunia kita melihat ke atas, tidak ada rasa kepuasan dalam diri kita. Boten enten syukure pun. Maka dari itu di sini kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika ada orang itu bersama dengan orang-orang yang fakir, dia suka
bersama orang-orang sing boten gada, pasti Allah Ta'ala akan menambah rasa syukurnya kepada orang-orang tersebut. Seperti itu. Nah, masalah tentang orang fakir, seandainya mungkin kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi orang yang fakir, jangan ngersulo, pun ngersulo, boten usah protes. Kita terima apa yang menjadi takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita terima. Baik itu menjadi orang yang kaya, baik itu menjadi orang yang miskin, kita terima. Yang penting kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sing sugih cara bersyukurnya kudu alhamdulillah. Jangan cuma bersyukur secara lisan. Cara bersyukurnya orang yang kaya itu adalah dengan mengeluarkan hartanya itu juga. Bersodako. Nah, ini adalah wujud rasa syukur secara nyata. Tidak hanya alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah, syukur. Cuma secara nyata jika ada orang yang kaya ini, maka rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kita buktikan dengan sodakohnya. Lah ini tiang sing sugih sing sae niku. Seperti itu. Nah, kalau yang orang-orang yang tidak punya, tiang sing fakir, ya nopo? Dia bersyukur, alhamdulillah saya ditakdirkan oleh Allah Ta'ala menjadi orang-orang fakir. Ada keistimewaannya juga. Wonten keistimewaannya orang-orang yang fakir. Pernah ada dahulu kala ketika waktu zamannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wonten tiang fakir, ada orang fakir miskin, kemudian menyuruh orang untuk menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada hadis diriwayatkan dari Anas bin Malik. Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, qala ba'atsal fuqara'i ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rasulan. Wonten tiyang fakir niku ngutus salah satu orang untuk menghadap pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian utusan itu utusan dari orang-orang yang fakir bertemu dengan Rasulullah. Setelah itu utusan tersebut berbicara kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, inni rasulul fuqara'i ilaika." Wahai Rasulullah, saya ini adalah utusan dari orang yang miskin di sana. Kula niki dikengken tiang niko lho, tiang fakir niko. Faqala marhaban bika. Rasulullah menjawab, ya selamat datang. Wa biman ji'ta. Dengan siapa sampean itu datang ke sini? Kemudian orang itu bilang, ya Rasulullah, yaqulul fuqara innal aghniya'a qad dhahabu. Sesungguhnya orang fakir yang di sana yang mengutus saya itu pernah bilang pada saya suruh menyampaikan. Apa yang ingin disampaikan oleh orang fakir itu? Orang fakir itu bilang, innal aghniya'a qad dhahabu bil khairi kulluhum yahujjuna wala naqdiru alaihi. Tiang fakir sanjang, Rasulullah, lek tiang-tiang sugih niku sedanten saged budalan dengan enak. Orang-orang kaya itu kalau mau haji dia bisa.
Wala naqdiru alaihi. Sedangkan saya sing kajenge damel dahar mawon mboten enten ya Rasul. Napa maneh sing ngajenge damel haji lan umroh. Wa yatasaddaquna wala naqdiru alaihi. Lek tiyang sugih niku saged sedekah niku saged. Lah kula sing katene disedekah niki napa? Sakniki kerja nggih damel dahare kula sakniki kali keluarga kula nggih telas. Kula katene sedekah napa ya Rasul? Itu kata orang tersebut. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah menjawab, Balligh anil fuqara. He utusane wong sing fakir niku. Wahai utusannya orang fakir, sampaikan dariku kepada orang-orang fakir yang menyuruh kamu itu. Anna man sabara minkum wahtasaba falahu thalathu khisalin. Sesungguhnya orang-orang yang sabar dari orang-orang fakir itu, wahtasaba dan mencari pahala, mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, falahu thalathu khisalin, maka dia akan mendapatkan 3 perkara. Sampaikan itu. Lek ono wong sing fakir, kalau ada orang fakir miskin itu sabar, gak ngersulo, boten ngersulo tentang diri Allah Subhanahu wa taala. Sabar dia. Dan dia ridho akan takdirnya Allah Subhanahu wa taala tersebut. Maka falahu thalathu khisalin. Maka Allah taala akan memberikan 3 keistimewaan. Napa 3 keistimewaan tersebut? Falahu thalathu khisalin laisa lil aghniya'i minhu syai'un. 3 keistimewaan, 3 perkara yang tidak akan pernah diberikan kepada orang-orang yang kaya. Loh, niki khusus hanya untuk orang-orang yang fakir miskin. 3 ini hanya diperuntukkan untuk orang yang fakir. Kama yanzuru ahlud dunya ilan nujumi. Sama seperti orang di dunia melihat pada bintang. Ya napa kula kalian panjenengan kan lek dalu kan semerep. Oh ketinggal, oh itu ada bintang, oh ini bintang, ini rembulan dan lain sebagainya. Sama seperti itu. Nanti di surga akan ada ruangan yang terbuat dari yakut di situ, yang sangat indah sekali, yang belum pernah ada di dunia, yang semua ahlul jannah, seluruh penduduk surga pasti bisa melihatnya. Akan tetapi la yadkhuluha illa nabiyyun faqirun au syahidun faqirun au mu'minun faqirun. Hanya bisa melihat tapi tidak bisa memasukinya. Tidak akan pernah ada yang bisa memasuki ruangan tersebut kecuali para nabi-nabi yang fakir. Nabi sing fakir, nabi sing miskin. Jangan anggap seluruh nabinya Allah Subhanahu wa taala niku sugih, boten sami. Ada yang kaya, ada yang fakir. Itu nabinya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ruangan tersebut, ghurfatan di situ, ghurfah di situ atau tempat yang terbuat dari yakut di situ hanya bisa dilihat oleh seluruh orang-orang yang masuk surga, tapi tidak akan pernah bisa memasukinya kecuali 1 orang yang berupa nabi. Nabi yang fakir, sing miskin. Yang kedua, au syahidun faqirun. Orang yang mati syahid
tapi yang fakir. Lek tiang mati syahid tapi sing sugih, boten saged melebet. Yang ketiga, au mu'minun fakirun, atau orang-orang yang beriman tapi yang fakir. Loh niki keistimewaan ini. Jadi yang pertama, keistimewaan dari orang-orang yang fakir tapi yang sabar dan menerima dengan takdir Allah Subhanahu wa taala itu adalah nanti akan dimasukkan ke sebuah tempat yang tempat itu sangat indah. Tempat yang belum pernah ada di dunia. Tempat yang terbuat dari yakut yang berwarna merah. Kecuali orang-orang yang fakir. Baik itu para nabi yang fakir, atau orang yang mati syahid yang fakir, atau orang mukmin yang fakir. Itu adalah keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang fakir. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa menikmati keindahan dan kenikmatan yang ada di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Saya niku. Kira-kira penaan dadi orang fakir napa tiyang sugih berarti? Bingung ya? Bingung. Karena kita masih belum tahu, belum dilihatkan pahalanya. Tapi kalau kita lihat pahalanya nanti, mungkin kita merasa, enakan dadi wong miskin nih. Lebih dulu masuk surga. Bahkan jangankan kita, Nabi pun sekelas Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu adalah Nabi yang kaya raya. Nabi yang mempunyai kerajaan. Bahkan jin pun tunduk kepada Nabi Sulaiman. Bukan orang saja, jin pun tunduk kepada Nabi Sulaiman. Saking berkuasanya Nabi Sulaiman. Lah niki dijelaskan wa yadkhulu Sulaiman bin Dawud alaihi salam al-jannata ba'da dukhulil anbiya'i alaihim. Bahkan Nabi Sulaiman bin Dawud ini masuk surga setelahnya para nabi-nabi yang lain. Selisih bi arba'ina aman. Selisih 40 tahun. Ini nabi ini. Napa maneh kados kula kalian panjenengan sing tiang biasa. Kula kalian panjenengan sing kathah dosane niki, Masya Allah. Kalau memang tidak ada fadl dari Allah Subhanahu wa taala, ge angel koyokan sing kate mlebu surga niku. Mau mengandalkan amal ibadah kula kalian panjenengan niku nggih angel. Ibadah nopo? Ibadah apa yang mau kita andalkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Apa ibadah yang memang benar-benar kita andalkan ketika nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala? Apakah sholat kita? Apakah zakat kita? Atau mungkin sedekah kita? Atau mungkin haji dan umroh kita nanti? Lah ibadah kula kalian panjenengan niku sik boten mesti diterima napa boten nih. Kita tidak tahu ibadah kita itu apa diterima apa enggak, itu kan kita tidak tahu. Salat kula kalian panjenengan niku diterima atau tidak kan kita tidak tahu. Apalagi salat saya yang mungkin jauh dari khusyuk. Salat kadang was-was. Salat terkadang sik mikirno sing lain. Mikirno engko iki buka be opo. Kait Allahu Akbar mang kunci tak tekek di endi. Pas waktu salat eling. Lah berarti kan salatnya sik masih kemana-mana. Tidak fokus kepada Allah Subhanahu wa taala.
Padahal pas waktu membaca doa iftitah itu kan sudah penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Membaca doa iftitah seperti itu. Tapi hati kita saya masih belum bisa. Khusyuk, memang benar-benar khusyuk dari Allahu Akbar sampai Assalamualaikum. Terkadang seiling engko mangan be opo, engko iki kate nandi, nanti ini mau kemana. Apalagi kalau pas waktu sebelum sholat itu si ono masalah, Masya Allah itu si dipikir no pas waktu sembayangi. Kehilangan kunci, kunci tak delede endi bang. Ketika sholat ya mikir no kunci ini niku. Nah kalau amal ibadah seperti kita semuanya ini yang masih belum tentu diterima, apalagi yang kita harapkan kalau bukan fadl dari Allah Subhanahu wa taala. Ya cuma itu, ridho Allah taala niku, fadl dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Nah, kembali lagi bahwa Nabi Sulaiman yang sudah termasuk nabi saja, termasuk menjadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, termasuk menjadi Rasul utusan Allah, ini beliau dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu Wa Taala itu sebelum nabi yang lain. Jadi nabi yang lain itu dimasukkan dulu, setelah itu baru Nabi Sulaiman. Kenapa kok seperti itu? Bisa babil mulkil ladzi a'tahu Allahu, dengan sebab kerajaan, dengan sebab kekuasaan yang telah Allah berikan kepada para nabi, kepada Nabi Sulaiman. Jadi Nabi Sulaiman ini diakhirkan masuk surganya daripada para nabi Allah yang lain. Ini sebabnya mergo dunya niku. Sebabnya mergo punya kerajaan itu. Jadi para nabi-nabi yang lain, nabi-nabi yang fakir, nabi sing boten gadah, niku dimasukkan dulu sama Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah keistimewaan dari orang-orang yang fakir. Yang ketiga, wal khoslatu tsalitsatu, keistimewaan yang nomor 3 dari orang-orang yang fakir adalah idza qala al faqiru subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar mukhlishon. Seandainya ada orang fakir miskin, wonten tiyang boten gadah, niku zikir ten Allah Subhanahu wa taala. Zikire subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Wa yaqulul ghaniyyu mithla dzalika. Orang yang kaya juga sama, zikirnya sama. Zikirnya sami. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Sami zikiri. Akan tetapi lam yulhiqil ghaniyyu al faqira. Maka orang kaya itu tidak kerjaannya sama. Sami-sami zikir. Subhanallah itu. Zikirnya sami. Tapi pahalanya gak sama. Masih lebih besar yang diterima oleh orang-orang yang fakir. Nopo gelek tiang sing sugih kan enak, gak mikir sing lain-lainnya. Uang ada, untuk kebutuhan makan masih ada. Lelek tiang sing fakir, sing ngajinge damel dahar mawon sik dipikiri sakniki. Lah niku tiang fakir sik purun. Orang fakir itu masih mau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala yang seperti itu. Lah itu pahalanya ya lebih besar daripada orang yang kaya.
Wa in anfaqal ghaniyyu ma'aha asyrata alafi dirhamin. Meskipun orang yang kaya itu sambil menginfakkan, sambil mensodakohkan 10.000 dirham. Jadi tidak hanya zikir tok, karo sodakohe pisan. Loh niku lho derajate di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala lebih banyak pahalanya orang-orang yang miskin. Nopo kok ngoten? Soalnya lek tiang miskin niku memang tantangannya iman memang. Lek boten kuat-kuat disogok titik pun pindah pun. Banyak sekali orang-orang yang terkena kristenisasi, banyak. Dikasih gula 5 kilo, bek tiang Kristen, pindah. Mergo nopo? Mergo fakir niku gak duwe. Orang itu akan punya perasaan, loh iki wong Kristen niki kok penak ya. Dadi wong Kristen kok dikei beras, dikei gula. Wah, koyoke enak iki mlebu Kristen ae. Wong Kristen koyoke api. Loh, banyak kok kejadian seperti itu. Banyak sekali, apalagi di daerah Gasek sana. Kulo nate kuliah ten UIN niku gak ada dosen asmane Kiai Marzuki Mustamar. Sakniki dados ketua PWNU wilayah Jawa Timur. Loh niku tirose Kiai Marzuki niku di daerah beliau itu banyak sekali kristenisasi niku banyak. Disogok dengan beras, gula, uang, pindah niku. Nggih lek tiyang sing sugih. Tiyang sing kecukupan lah, meskipun boten sugih-sugih nemen, yang kecukupan tasik saged napa nggih? Mikir-mikir ke depannya masih mikir. Mosok imanku tak ganti karo 5 kiloan iki. Masih bisa mikir. Loh tapi kalau orang yang fakir, yang memang butuh banget, memang sangat butuh untuk buat makan. Loh kalau adab nih, banyak orang-orang yang terikut masuk Kristen karena orang-orang seperti itu. Nah maka dari itu, monggo tiang-tiang sing alhamdulillah diberikan kelebihan rizki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggih monggo sedekah. Agar apa? Agar orang-orang fakir miskin itu masih merasa terayomi. Oh, ten Islam niku nggih penak yoan. Orang-orang sing sugih-sugih niku nggih sik sedekah. Nah, orang-orang yang fakir miskin kan masih kuat imannya. Maka dari itu, ketika ada orang fakir miskin, kemudian dia itu zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, masih mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, itu pahalanya sangat besar sekali. Nopo polane tantangane iman niku. Tantangane iman lek masalah fakir. Lek tiang sing sugih enak mawon. Sing damel dahar nggih sik wonten. Meskipun seluruh orang itu pasti gak ada masalah, gak pasti wonten. Lek tiang pengen boten gak ada masalah, gak pindah ke warga negaraan ten kuburan niku pun. Lek insya Allah lek pun ten kuburan kan boten enten masalah niku. Lah tapi selama masih hidup di dunia, masalah pasti ada. Baik itu orang miskin, orang kaya, orang sing sedeng-sedengan, gak pasti wonten. Cuma kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, saged sabar napa boten niku. Terus ini adalah keistimewaan dari orang-orang yang fakir. Jadi ketiga ini adalah keistimewaan dari orang-orang yang fakir. Jadi seandainya ada orang yang di sini mungkin ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala masih kekurangan harta benda, monggo sabar. Sabar nerami
takdiripun Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah ketika ada orang fakir yang menerima takdir Allah Subhanahu wa taala malam 11 nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fil lailatil hadiyata asyarata yakhruju minad dunya kayaumin wulida min batni ummihi. Faedahnya orang yang mau terawih nanti malam 11. Faedahnya adalah kelak nanti di akhirat yakhruju minad dunya, tiang niku lek medal dugi dunyo, maksudnya pun pecah sudah meninggal dunia, maka orang itu sama kayaumin wulida min batni ummihi, sama seperti orang di hari kelahiran dari perut ibunya. Yo nopo boten gak ada dosa. Niki faedahe terawih nanti malam 11. Monggo kula kalian panjenengan meskipun rodok abot, monggo sik sempataken sholat terawih. Insya Allah kalau orang itu melaksanakan terawih imanan wahtisaban, insya Allah Allah Ta'ala akan memberikan pahala yakhruju minad dunya kayaumin wulida min batni ummihi, akan diwafatkan oleh Allah Ta'ala keluar dari dunia seperti ketika dia dilahirkan dari perut ibunya. Insya Allah dosanya diampuni semuanya, amin ya robbal alamin. Mugi-mugi sedikit ini yang bisa saya sampaikan ini. Kita lanjutkan kesempatan berikutnya. Mugi-mugi saged dadosa ilmu ingkang manfaat barokah, ilmu yang bisa kita amalkan di dunia ini untuk mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.